مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis Thalibul Ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, seringkali kita merasa gelisah, cemas, dan kehilangan arah. Hati kita seolah dipenuhi kekhawatiran dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah pedoman sempurna, penawar bagi segala penyakit hati, yakni Al-Quranul Karim. Sebelum kita membahas bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, mari kita sadari kembali kedudukan mulia kitab suci ini dalam kehidupan kita. Al-Quran bukanlah sekedar buku sejarah, bukan pula hanya kumpulan nasihat. Ia adalah segala bentuk jawaban dan interaksi kita sebagai umat manusia. Dengan Al-Quran inilah kita akan menentukan kualitas ketenangan jiwa dan kebaikan agama kita. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kedudukannya sangat tinggi dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Interaksi ideal kita dengan Al-Quran tidak hanya sebatas membacanya. Para ulama menjelaskan bahwa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan atau dengan menggunakan tilawah yang mencakup 3 tingkatan yang saling berkaitan. Yang pertama yakni ada tilawah atau membaca, yang dimana artinya membaca dengan lisan secara talqil dan benar serta sesuai hukum tajwidnya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan tepat, mengucapkan bunyi sesuai makhrajnya, serta menjaga lisan supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran yang menyebabkan dosa bagi kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Adapun telah tertulis dalam Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan bacaan tilawah. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Adapun yang kedua, yakni tadabbur atau merenungkan, dengan menggunakan akal dan hati untuk memahami, merenungi
dan merasakan kesan dari setiap ayat. Orang yang menadaburkan Al-Quran adalah mereka yang mengambil manfaat dan hikmah oleh hatinya, yang tunduk pada nasihat-nasihat Al-Quran dan juga yang patuh terhadap perintah darinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak memberi apapun dampak kepada pembacanya kecuali mereka merenungkan ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, yakni adapun amal atau mengamalkan, di mana seorang hamba menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjadikannya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Inilah puncak dari interaksi yang ideal kita sendiri sebagai umat muslim hanya perlu berusaha secara maksimal untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam semua perkara, baik persoalan dunia maupun soal akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, yang dimana artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada mereka yang lebih lurus dan memberikan jalan ataupun kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yakni mereka yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar. Dengan demikian, mengamalkan Al-Quran bukan hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga merupakan upaya membangun kehidupan yang lebih baik dan berkah bagi kita umatnya ataupun hambanya. Ketika seseorang menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati, yakni membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya, sesungguhnya ia akan mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Mengapa demikian? Karena hati yang berzikir dan terikat dengan kalamullah atau Al-Quran adalah hati yang paling tentram, dan sudah seharusnya kita menjadi seorang pembelajar dan seorang yang mengajarkan Al-Quran, karena sesungguhnya kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya akan terus berlanjut bahkan sampai kita mati, atau yang biasa kita sebut sebagai amal jariah. Selain beberapa keutamaan tersebut, masih banyak keutamaan lainnya yang bisa didapatkan dari Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk dilaksanakan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran
bukan membaca Al-Quran hanya ketika ada waktu luang. Sesungguhnya tidak ada gading yang tidak retak, dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Apa yang saya sampaikan tadi juga pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan hanya kepada Tuhan saya memohon ampun. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhah wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.